Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kembali pada pagi hari ini kita mau memulai hari dengan memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Dilarang Keras Kecewa. Pernahkah
Bapak Ibu sekalian kecewa dan merasa dunia ini sepertinya tidak adil. Sepertinya orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan tampak diberkati, tampak bahagia, dan tampak makmur. Namun, orang-orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan dan berusaha hidup benar seolah-olah kurang bahagia dan kurang diberkati jika dibandingkan dengan mereka. Mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi, Bapak Ibu? Mengapa Tuhan tidak menghukum orang-orang yang berbuat kejahatan? Mengapa orang-orang yang berbuat kejahatan ini semakin mendapat promosi, semakin mendapat kenaikan jabatan di pekerjaannya, dan semakin makmur hidupnya? Beberapa waktu yang lalu, hal ini sempat menjadi perenungan saya, Bapak Ibu sekalian. Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang memikirkan hal yang sama dengan saya. Ada yang merenungkan hal-hal yang sama dengan pikiran saya. Berita baiknya adalah kita bukan orang pertama yang memikirkan hal-hal ini. Jauh sebelum kita, ada seorang nabi yang juga mempertanyakan hal ini. Kitab Habakuk diawali dengan keluhan dan protes Habakuk kepada Tuhan mengenai ketidakadilan yang terjadi di zaman itu. Pada zaman itu Tuhan memakai bangsa kafir, yaitu bangsa Babel, untuk menghukum umat pilihannya, untuk menghukum anak-anaknya pada waktu itu. Seolah-olah bangsa kafir ini semakin kuat, semakin berjaya dan menang atas umat-umat Tuhan. Habakuk menjadi kecewa dan marah, dan ia tidak dapat memahami maksud Tuhan pada waktu itu. Namun, apa yang dilakukan oleh Habakuk di dalam kebingungannya? Ini yang menjadi kunci, Bapak Ibu sekalian. Habakuk menantikan jawaban dari Tuhan. Habakuk 2 ayat 1 berbunyi demikian. Aku akan berlari di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Dikatakan bahwa ia berdiri dan menyendiri di tempat yang tinggi dan menantikan firman Tuhan. Seringkali Bapak Ibu, kita mengabaikan suara Tuhan, kita tidak bisa mendengar suara Tuhan karena kita tidak punya waktu untuk menyendiri bersama dengan Tuhan. Inilah pentingnya kita memiliki waktu-waktu khusus, waktu-waktu pribadi untuk bersekutu dengan Tuhan, agar kita lebih peka lagi dalam mendengarkan firman Tuhan, dalam mendengarkan suara Tuhan. Sedikit berbagi kesaksian mengenai hal ini, Bapak Ibu sekalian. Saat saya sedang diganggu oleh pikiran-pikiran ini, saat saya sedang merenungkan hal-hal ini dan merasa gelisah dan terus bertanya-tanya tentang hal ini, saya merasa sangat rindu untuk mendengarkan jawaban dari Tuhan. Tidak lama kemudian, saya mendapatkan ayat di dalam Mazmur 73 ayat 23 sampai 24. Saat saya membaca keseluruhan dari Mazmur 73 ini, saya terkejut Bapak Ibu. Dan saya bersuka cita, saya merasa inilah jawaban dari Tuhan atas pertanyaan-pertanyaan saya. Mazmur 73 ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Asaf. Asaf adalah seorang pelayan Tuhan yang tersohor pada zaman itu. Dia adalah salah satu worship leader terbesar pada zaman itu, Bapak Ibu sekalian. Dikatakan bahwa ia juga cemburu dan iri hati melihat hidup orang-orang fasik yang sepertinya lebih beruntung dan hidup lebih nyaman daripada dia yang sudah berusaha hidup benar dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Di dalam ayat 2 dikatakan ia hampir tergelincir karena pikiran ini, karena ia cemburu dan iri hati terhadap orang-orang fasik. Tetapi apa yang dilakukan Asaf? Kuncinya sama seperti Habakuk. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, ia masuk di dalam tempat kudus Allah. Ia bersekutu dengan Allah untuk memahami isi hati Allah. Asaf mendapatkan jawaban dari Tuhan bahwa hidup orang-orang fasik hanya seperti berdiri di tempat yang licin. Pada waktunya, mereka akan jatuh dan hancur dengan sendirinya. Habakuk pun mendapat jawaban yang sama.
Semula ia khawatir orang jahat tidak akan mendapat penghakiman. Namun Tuhan menunjukkan bahwa kehancuran akan terjadi kepada bangsa Babylon, Bapak Ibu sekalian. Seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam Mazmur 1. Orang fasik seperti sekam yang ditiupkan angin, dan jalan orang fasik itu menuju kebinasaan. Apakah sekarang Bapak Ibu masih berpikir bahwa Tuhan kita tidak adil? Apakah sekarang Bapak Ibu masih iri terhadap hidup orang-orang fasik? Jangan pernah kecewa terhadap Tuhan kita, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang adil dan Tuhan yang baik, Bapak Ibu sekalian. Di dalam Mazmur 73 ayat 1, Asaf berkata, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jangan pernah menyesal menjadi orang benar. Jangan pernah berhenti menjadi orang benar hanya karena sekarang kita sedang berada di dalam sedikit kesusahan. Hanya sekarang karena kita sedang melihat penderitaan dan ketidakadilan. Jangan kecewa Bapak Ibu sekalian. Yeremia 17 ayat 10 berkata demikian. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jangan buru-buru kecewa Bapak Ibu sekalian. Dilarang keras untuk kecewa. Tuhan memang tidak pernah menjanjikan proses pelayanan yang indah di dalam hidup kita. Namun Tuhan menjanjikan satu, yaitu pelabuhan yang indah bagi kita semua orang-orang benar. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas jawaban yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang adil Tuhan. Engkau membela orang-orang yang hidup benar bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak akan kecewa Tuhan. Dan kami mau Tuhan hidup benar Tuhan. Terus menjadi orang-orang yang hidup benar di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memulai hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.